hakikat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Seperti yang saya sudah susun, hakikat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan di sini. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan mengajar, yaitu bentuk mengajar yang memungkinkan guru dalam waktu yang sama menghadapi beberapa kelompok kecil dan atau siswa-siswa yang belajar perseorangan. Yaitu pengertian di next. Kemudian, mengapa keterampilan mengajar ini perlu atau penting bagi seorang guru? Secara rasionalnya, mari kita melihat beberapa poin. Yang pertama yaitu siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan cara yang dipilih. Yang kedua, memungkinkan terjadinya hubungan antar pribadi yang lebih akrab. Yang ketiga, kadang-kadang siswa lebih mudah belajar dengan cara belajar bersama teman. Yang keempat, memungkinkan siswa terlibat lebih aktif dalam belajar sehingga tanggung jawab siswa dalam belajar juga menjadi lebih besar. Yang kelima, dengan belajar sendiri, siswa dapat belajar sesuai kebutuhan dan kecepatannya sendiri. Next. Oke, di sini ada variasi perorganisasian. Dan di sini saya tampilkan bagannya ya. Bagian A atau bagan A di situ paling atas ada kelas besar ya. Ada kelas besar atau klasikal, kemudian di bagian bawah ada namanya kelompok kecil ya. Di sini ada guru memberi tugas dalam bentuk kelompok. Jadi mereka bekerja atau belajar dalam bentuk kelompok. Ini bagian A. Bagian B, di situ juga ada kelas besar, artinya yang masih gabungan atau secara klasikal. Di bawahnya ada 5 orang dalam satu kelompok. Di sini seorang guru memberi tugas setiap kelompok 5 orang, ya. Jadi dalam satu kelompok ada 5 orang, kemudian ada sebelah kanan lagi juga itu ada perseorangan, ya. Next. Oke. Bagian C atau bagian C. Oke. Bagian C di sini ada kelihatan perseorangan saja, tidak ada kelompok. Di sini dijelaskan mengenai seorang guru memberikan tugas kepada siswa secara pribadi atau individu memilih, misalnya memilih dalam 10 nomor, setiap siswa dapat memilih 5 nomor yang dia dapat jawab, ya. Jadi siapa yang dapat menjawab, dia cepat istirahat atau keluar dari kelas. Yang jawabannya betul. Yang masih salah jawabannya tinggal memperbaiki lagi sampai jawabannya betul. Masih tinggal dalam kelas. Jadi yang sudah betul boleh keluar rehat atau istirahat atau melanjutkan kalau dia mau membaca-baca buku atau apalah. Yang jelas dia sudah selesai, boleh kumpul, ya, boleh kumpul kepada guru. Oke, next. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Ada beberapa hal. Tidak semua topik dapat diajarkan melalui kelompok kecil dan perseorangan. Dalam pembelajaran kelompok, langkah pertama yang harus dikerjakan guru adalah mengorganisasikan siswa, sumber materi, dan ruangan serta waktu. Berikutnya, kegiatan kelompok kecil yang efektif harus diakhiri kulminasi. Dalam pembelajaran perseorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Kegiatan dalam pembelajaran perseorangan dapat berupa bekerja bebas dan belajar mandiri sesuai petunjuk dan waktu yang disediakan oleh guru. Ya, sampai di sini untuk pembelajaran KB atau kegiatan belajar 1. Saya teruskan kepada Ibu Hilisia. Baik, kita masuk dalam kegiatan belajar 2, yaitu komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Dalam hal ini yang kita perhatikan yang pertama yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi.
Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan mempersyaratkan terjadinya hubungan akrab yang sehat antara guru dengan siswa. Jadi, ada beberapa kemampuan yang boleh menumbuhkan dan memelihara hubungan tersebut. Seperti yang pertama, menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa sehingga siswa merasa bahwa guru selalu berada bersama mereka. Kemudian, yang kedua, mendengarkan secara simpatik ide-ide yang dikemukakan oleh siswa. Seterusnya, keterampilan yang seterusnya adalah memberikan respon positif terhadap buah pikiran siswa. Yang keempat, membangunkan hubungan saling mempercayai. Kemudian menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa tanpa kecenderungan untuk mendominasikan ataupun mengambil alih tugas siswa. Yang keenam itu menerima perasaan siswa dengan penuh keterbukaan dan pengertian. Yang terakhir adalah berusahalah mengendalikan situasi hingga siswa merasa aman, penuh pemahaman, merasa dibantu, serta merasa menemukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Seterusnya adalah keterampilan mengorganisasikan kegiatan. Yang pertama itu, selama kegiatan atau dalam berkelompok atau perseorangan berlangsung, guru berperan sebagai organisator yang mengatur dan memonitor kegiatan dari awal sampai akhir. Jadi dalam mengajar kelas rangkap, guru harus menguasai beberapa keterampilan. Yang pertama itu memberi orientasi umum tentang tujuan, tugas, cara kerja, waktu, tempat kerja, dan sebagainya sebelum kegiatan kelompok dan perseorangan dimulai. Maksudnya dalam hal ini yaitu kalau dalam memulai itu pembelajaran kita perlu memberikan motivasi dan persepsi kepada siswa. Yang kedua itu memvariasikan kegiatan seperti membuat observasi, diskusi, hasil observasi, memecah masalah, membuat kerajinan tangan bersama atau belajar sendiri dari buku. Ini dalam bentuk kegiatan, masuk dalam kegiatan. Yang seterusnya, membentuk kelompok yang tepat, kemudian mengkoordinasikan kegiatan dengan cara melihat kemajuan siswa dari awal sampai akhir kegiatan. Kemudian membagi-bagi perhatian pada tugas dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, mengakhiri kegiatan dengan satu kulminasi. Maksudnya di sini kulminasi yaitu seperti memanjang atau mempamerkan hasil karya, menanggapi hasil kerja kelompok, atau mendemonstrasikan hasil kerja. Dengan cara tersebut membantu siswa untuk saling belajar. Keterampilan yang seterusnya sebagai guru adalah keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Di sini beberapa keterampilan guru yang harus guru kuasai yaitu dalam membimbing dan memudahkan siswa belajar, yaitu yang pertama, memberikan penguatan secara tepat sehingga siswa terdorong untuk belajar dengan lebih baik. Kemudian melakukan supervisi proses awal. Seterusnya melakukan supervisi proses lanjut dan kemudian mengadakan supervisi pemaduan yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan kegiatan serta menyiagakan siswa untuk mengikuti kegiatan akhir. Yang berikutnya adalah keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran merupakan tugas utama guru. Jadi guru yang mengajar satu kelas maupun kelas rangkap haruslah mempunyai beberapa keterampilan. Berikut adalah keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan
kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu adalah membantu siswa menetapkan tujuan pembelajaran, di mana yang dilakukan melalui diskusi atau menyediakan bahan-bahan yang menarik yang mampu mendorong siswa untuk mencapai tujuan. Yang kedua, merencanakan kegiatan pembelajaran bila perlu bersama siswa. Berdasarkan hasil diagnosis atau penetapan tujuan, guru dapat merencanakan kegiatan belajar sesuai dengan tujuan, minat, dan kemampuan siswa. Dalam perencanaan yang dilakukan haruslah mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kerja, waktu, dan kondisi ataupun situasi yang diperlukan. Yang seterusnya adalah berperan sebagai penasihat bagi siswa jika diperlukan. Selama kegiatan berlangsung, siswa mungkin mengalami berbagai kesulitan. Jadi guru memberi bantuan yang tepat, yaitu guru mampu berinteraksi secara efektif dengan siswa sehingga siswa mengungkapkan masalahnya, kemudian guru dapat memberikan saran atau nasihat bagi mengarahkan siswa tersebut ke arah belajar yang lebih baik. Selanjutnya, keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang seterusnya adalah membantu siswa menilai pencapaian dan kemajuannya. Pada umumnya, penilaian atau kemajuan atau pencapaian siswa dilakukan oleh guru. Tapi pada kesempatan ini, guru juga boleh membimbing siswa menilai kemajuannya sendiri. Contoh, setelah kelompok menyelesaikan dan melaporkan pekerjaannya atau tugasnya, kemudian ditanggapi kelompok lain, guru dapat meminta kelompok memperkirakan keberhasilan dan menetapkan butir-butir yang perlu diperbaiki kembali, atau siswa yang bekerja sendiri diminta menyesuaikan hasil kerjanya dengan kunci jawaban. Kemudian diminta menghitung pencapaiannya. Itu membantu siswa menilai pencapaian dan kemajuannya. Dari 4 kelompok keterampilan di atas, kita dapat menyimak bahwa mengajar kelompok kecil dan perseorangan mensyaratkan penguasaan keterampilan yang cukup kompleks karena kita perlu menguasai keterampilan dasar mengajar sebelum, yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, membimbing diskusi kelompok kecil, dan mengelola kelas. Dalam penerapan tersebut, kelompok keterampilan mengajar, kelompok kecil dan perseorangan masing-masing mempunyai tekanan yang berbeda. Jadi, keterampilan mengorganisasikan kegiatan serta membimbing dan memudahkan belajar lebih banyak terkait dengan mengajar kelompok kecil, sedangkan keterampilan memerlukan pendekatan secara pribadi, serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih banyak terkait dalam pembelajaran perseorangan. Demikian kebetangan dalam KB 2 dan saya serahkan seterusnya kegiatan belajar 3 kepada Ibu Yasinta. Dipersilakan, Bu. Oke, terima kasih. Kegiatan belajar 3, penerapan kemampuan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dalam pembelajaran kelas rangkap. Penerapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan yang dilakukan dengan benar akan dapat mewujudkan prinsip-prinsip PKR yang merupakan salah satu acuan dalam menganalisis contoh PKR, baik contoh yang berupa deskripsi tercetak maupun contoh tayangan video. Identifikasi keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dari sebuah contoh PKR harus dilandasi penguasaan yang mantap tentang deskripsi komponen subkomponen keterampilan. Kekuatan dan kelemahan sebuah contoh PKR dapat dianalisis dengan mengacu kepada prinsip-prinsip PKR. Kemunculan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, serta kriteria pembelajaran yang efektif. Penerapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dalam PKR hanya akan berhasil jika guru menguasai
prinsip-prinsip PKR, yaitu yang pertama, keserempakan berlangsungnya pembelajaran. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Yang ketiga, kontak psikologis guru-murid secara berlanjutan. Dan yang keempat, pemanfaatan sumber secara efisien. Latihan yang bertahap dan sistematis akan memungkinkan guru mampu menerapkannya secara benar dan efektif. Kesimpulan, mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah bentuk mengajar yang memungkinkan guru dalam waktu yang sama menghadapi beberapa kelompok kecil dan atau siswa-siswa yang mengajar perseorangan. Bentuk mengajar ini ditandai oleh hubungan antara pribadi yang akrab antara guru dengan siswa-siswa. Kesempatan siswa untuk belajar sesuai minat dan kemampuan. Adanya bantuan dari guru, serta mungkinnya keterlibatan siswa dalam perencanaan pembelajarannya. Bagi seorang guru PKR, penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan akan sangat membantu dalam mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar karena hakikat kedua bentuk pengajaran ini hampir sama. Berbagai bentuk pengorganisasian dapat dipergunakan oleh guru dalam menerapkan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan. Namun harus diingat bahwa variasi kelas besar, kelompok kecil, dan perseorangan harus digunakan sesuai dengan hakikat topik yang disajikan dan kegiatan selalu diakhiri dengan kulminasi. Sekian dari saya. Dilanjut dengan teman moderator Pak Kolim. Ya, terima kasih kepada rekan kelompok kami dari Bu Justin, Bu Alicia, dan Bu Yasinta. Mungkin kami langsung masuk ke sesi kedua, yaitu langsung sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman mahasiswa yang ada dipertanyakan, mungkin silakan. Yang pertama mungkin 3 penanya terlebih dahulu. Mohon izin bertanya, Pak. Saya Bu Rusita izin bertanya, Pak. Silakan, Bu. Oke, pertanyaan saya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, berikan atau jelaskan sebuah contoh cara mengorganisasikan sebuah kelas yang pernah kamu lakukan pada saat mengajar di kelas. Demikian, Pak. Sekian, terima kasih. Boleh ulang sekali lagi, Bu. Oke, siapa? Berikan atau jelaskan sebuah contoh cara mengorganisasikan kelas yang pernah kamu lakukan pada saat mengajar di kelas. Saya, Pak. Saya, Pak. Dengan Ibu siapa? Bu Erna, Pak. Oke. Soalan Silakan. saya, Pak. Oke. Mengapa keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan perlu dikuasai guru? Oke, Pak. Saya Pak Kolim. Boleh teruskan? Pak Kolim. Ya, yang ketiga, Bu Alicia. Ya. Oke. Soalan di sini, guru itu kan tadi dituntut untuk lebih terampil dalam melaksanakan ataupun merancang dalam kegiatan-kegiatan kelompok kecil tuh kan. Jadi persoalan di sini, apakah kemungkinannya ataupun ya apa kemungkinan
berlaku kegagalan ataupun hambatan. Saya ulang, apakah kemungkinan kegagalan ataupun hambatan bagi seorang guru sehingga tidak dapat memenuhi keterampilan tersebut? Saya ulang, apakah kemungkinan kegagalan ataupun hambatan seorang guru sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan dalam keterampilan tersebut? Ya, itu dari saya. Makasih. Oke, terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja dijawab kepada rekan-rekan saya. Yang pertama dari Ibu Rosita, yaitu berikan atau jelaskan sebuah contoh cara mengorganisasikan yang pernah kamu buat di kelas. Mungkin dari Bu Justin, Bu Elisia, atau Bu Yasinta, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan Ibu Rosita saya coba menjawab dan nanti rekan-rekan yang lain dapat menambah. Jelaskan sebuah contoh untuk mengorganisasikan atau yang pernah mengorganisasikan sebuah kelas dalam mengajar keterampilan perseorangan dan kelas kecil dan perseorangan atau kelompok kecil dan perseorangan yang pernah kami buat. Untuk pribadi saya, dari ketiga badan ini, A, B, dan C tadi, saya sudah melakukannya walaupun saya tidak mengajar kelas rangkap. Tetapi saya rasa kita semua sudah pernah melakukan. Yang bagian A ini yaitu mengelompokkan. Saya juga sudah pernah membuat kerja kelompok atau diskusi dalam kelas. Ya. Dan bagian B ini juga saya langsung tentukan juga orangnya. Satu kelompok 5 orang, ya. Nah, ini misalnya disuruh keluar mencari misalnya daun ataupun mencari hal-hal yang pernah dia lihat di luar sesuai dengan topik. Misalnya waktu saya buat dari topik yang kami bahas yaitu tentang kebersihan. Lalu saya minta murid-murid atau siswa keluar dari kelas untuk melihat sampah-sampah yang mereka jumpa di lingkungan sekolah, ya. Lalu kembali ke dalam kelas dan dibagi ke dalam satu kelompok 5 orang dan menyebutkan sampah apa yang dia jumpai tadi, ya. Jadi setiap siswa itu tidak sama semua. Ada yang hampir sama sampah yang dia jumpa tadi, ya. Kemudian bagian C, mana? Halo, next C. Oke, ini mengenai C ini. Sering juga saya lakukan ini, misalnya dalam buku ada 10 soal, atau saya karena ada buku teks anak-anak kan, ada 10 soal, lalu saya suruh mereka memilih 5 soal, kamu pilih sesuai dengan kemampuan kamu. Siapa yang duluan menjawab betul, boleh keluar istirahat atau boleh cari tempat lain untuk membaca buku atau ke perpustakaan. Yang menjawab salah, duduk kembali di kursinya, untuk memperbaiki dan meminta penjelasan lebih jelas lagi, lebih rinci lagi dari seorang guru. Jadi ini pun saya buat juga, ya. Ini pun saya buat juga selama saya mengajar walaupun bukan kelas rangkap. Ya, terima kasih. Tambahan dari rekan-rekan saya. Silakan Ibu Elisia atau Bu Yasinta kalau ada tambahan sebelum kawan-kawan yang lain memberikan tambahan. Iya, seperti yang saya juga bersetuju dengan Ibu Justin tadi tentang pengorganisasian yang bervariasi itu sangat membantu dalam mengelola kelas rangkap. Kalau tidak membuatkan siswa itu menjadi kurang aktif dalam pembelajaran sehingga menyebabkan pembelajaran tersebut itu tidak mencapai tujuan sebenar. Jadi dalam pengorganisasian kelas yang bervariasi itu amat penting dalam mengaktifkan siswa. Seperti
yang sudah dijelaskan tadi teman kami, di mana tujuannya adalah supaya siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai tahap kognitifnya itu, dan keterlibatan siswa itu juga aktif dan juga siswa lebih mempunyai minat belajar. Mungkin Ibu Yasinta boleh menambahkan, sebab Ibu Justin sudah menjelaskan sangat jelas bahagian perorganisasian variasi kelas. Contoh, coba kita ambil materinya mungkin sama, kita samakan materinya, contohnya kelas 1 dan kelas 2, itu tentang lingkungan, ya, bisa digabung kemudian diberikan kelompok, dibagi kelompok seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Justin tadi. Dalam satu kelompok itu ada 5 orang, jadi ada siswa yang ditugaskan untuk keluar, ya, keluar mencari bahan ataupun bahan untuk dipelajari. Contohnya tadi ada yang dijelaskan oleh Ibu, yaitu sampah. Kemudian dikumpulkan di dalam kelas. Yaitu merupakan satu contoh yang sudah diberikan oleh Ibu Justin. Terima kasih Ibu Justin. Itu juga satu yang bisa kita ambil sebagai contoh dalam penerapan pembelajaran kelas rangkap dalam pengelompokkan atau perseorangan. Itu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Solim. Silakan. Terima kasih untuk rekan-rekan saya, Ibu Justin, Bu Elisia, dan Bu Yasinta. Sekarang gimana Ibu Rosita? Atau mungkin ada tambahan dulu dari rekan-rekan lain? Boleh saya menindaklanjutkan soalan ini, Pak Colin? Silakan. Ya, tadi Ibu Justin ada menyatakan bahwa ada satu cara mengorganisasi kelas itu atau kelas rangkap itu dengan cara kelompok dan apa itu sudah jelas. Tapi ada sesuatu yang menjadi persoalan saya, yaitu bila ada siswa yang tidak siap buat kerja, kita terpaksa suruh atau simpan dia di kelas selagi dia belum siap. Selagi dia belum atau dia punya soal itu salah, kita akan terus tinggalkan dia di dalam kelas. Kita mau dia siap dan sampai dia selesai. Tapi ada satu persoalan di sini, di mana ada siswa kemampuannya memang susah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, ini saya sudah pernah alami, saya juga pernah membuat hal seperti ini. Tetapi apa yang saya perhatikan, ada siswa yang kita sudah bagi contoh, dia tidak siap, ya, ada 2 atau 3 orang begitu. Malah kita mau dia buat dan kita mau dia teruskan siap. Tapi ada guru coba perhatikan, bila kita memperhatikan dia tidak akan siap juga hal itu sampailah pulang. Jadi menurut saya di sini saya mengkaji ataupun memperhati beberapa sistem pendidikan di luar negeri, contoh di Jepun, di Korea, di Eropa. Sekarang ini tidak ada sistem seperti itu sudah. Walaupun siswa itu tidak dapat, tidak dapat menjawab soalan itu, gurunya akan coba mendekati, dan kalau memang masa rehat, siswa itu terus direhatkan. Kalau masa pulang, siswa itu terus dipulangkan tepat waktunya. Jadi itu sudah sistem yang baru sekarang di sekolah-sekolah, diterapkan di sekolah. Tapi masih juga kita menerapkan hal ini, yaitu kalau ada siswa yang tidak dapat menjawab soalan, kita tinggalkan dia di dalam kelas sampailah dia boleh menjawab, tanpa pendekatan yang bagus. Jadi menurut Anda, apakah masih menurut penyaji semualah, kasih sambungan dengan soalan Ibu Rosita tadi, menurut Anda apakah masih efektif kita gunakan di dalam kelas rangkap? Nanti saya punya pendapat,
kalau kita terus-terus menggunakan organisasi seperti ini, maka siswa itu akan hilang minat untuk berada di dalam kelas, hilang minat untuk belajar, hilang minat untuk aktif. Jadi apa pendapat penyaji sekalian? Kalau kita terapkan pengorganisasian seperti ini, contoh yang seperti yang kita catat tadi lah, yang sudah siap kita keluarkan mereka rehat, tapi yang tidak siap, tidak dapat menjawab, terpaksa tinggal dalam kelas untuk siapkan kerja. Jadi menurut Anda apa, efektifkah atau tidak? Atau menurut Anda baikkah untuk siswa itu? Oke, saya terus menjawabnya saja ya. Tadi saya sudah katakan bahwa siswa yang belum betul menjawab tinggal di dalam kelas sambil mendapat bimbingan dan petunjuk dari guru. Gurunya kan tinggal juga di dalam memeriksa soal yang sudah jawaban yang teman. Jadi kalau guru lihat, oh betul, keluar, boleh rehat ataupun membaca di library. Kemudian yang tinggal satu orang atau orang, karena ini versi orang, kalau misalnya dia masih salah, guru itu akan membimbing secara dekat lagi. Ada kan memang sudah tadi, ada dikatakan dalam pembelajaran perseorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Jadi kita harus lebih mendekati. Ada juga di KB2 tadi Ibu Hilsya sudah paparkan untuk ada hubungan yang akrab dan ada kehangatan antara guru dengan, jadi dia tinggal sampai berjam-jam. Tapi guru akan bertanya, yang mana kau tidak suka, yang mana kau menganggap susah ini soal, atau yang mana kau tidak paham, begitu maksudnya. Bukan artinya ditinggalkan dalam kelas lalu gurunya ke office, tidak. Gurunya juga akan tinggal di dalam dan bertanya yang mana dia tidak mengerti, ya. Oke, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Iya, saya hanya menambahkan di mana untuk bagaimana dia efektif lagi atau tidak, ya itu terpulang kepada guru. Di sini sudah kami paparkan bahwa kita harus sebagai seorang guru ada keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Kalau saya secara pribadi, bila saya jumpa siswa yang tidak macam lambat membuat tugas itu, saya kasih rehat saja. Tetapi dalam hal ini menuntut kita sebagai guru untuk lebih kreatif bagaimana memberikan pemahaman kepada anak tersebut. Makanya sebagai seorang guru kita dituntut untuk terampil seperti yang menunjukkan kehangatan, mendengar pendapat mereka, melihat bagaimana situasi anak tersebut. Karena kepribadian anak itu, penerimaan mereka terhadap pembelajaran itu tidak sama. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sederhana. Jadi kalau dari segi yang lambat ini, kita kena paham. Mereka tidak seperti teman yang lain. Jadi kita perlu ambil perhatian kepada dia, supaya semangat belajarnya itu, minat belajarnya itu tidak luntur. Karena kenapa? Kalau kita paksa mereka, menyebabkan minat mereka hilang, kita membuatkan mereka tidak suka kita sebagai guru, karena suka memaksa, sedangkan kemampuan anak itu tidak sampai. Jadi di sini sebagai seorang guru kita kena masuk ikut cara berpikir anak ini. Kalau kita selami seperti pendapat para ahli ini, di mana kita harus menunjukkan usaha untuk membantu dia dengan bersama dia, memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada dia bahwa kita mau membantu dia dalam menyelesaikan pembelajaran yang dia tidak dapat itu. Dan kalau memang dia tidak dapat pun, kita usahakan untuk memudahkan lagi persoalan yang dia tidak paham itu, supaya dia sedikit demi sedikit dia memahami pembelajaran pada hari itu. Karena kita tahu anak-anak itu
ada yang cepat menerima pembelajaran dan tercapai tujuan pembelajarannya. Tetapi kalau yang lemah, yang kurang itu mereka memang tidak ambil perhatian dan menyebabkan mereka tidak mau ke sekolah lagi. Tetapi dengan keterampilan yang ada kepada kita melalui pendekatan secara pribadi, kita buat di mana kita berusaha untuk menyelami perasaan dia bagaimana tidak dapat buat kerja itu. Kita bagilah kekreatifan kita bagaimana untuk membantu dia. Jadi sebagai seorang guru, itulah keterampilan yang harus ada pada kita, yaitu menunjukkan kehangatan ataupun membuatkan hubungan dengan siswa sehingga siswa merasa bahwa guru itu sentiasa ada sama mereka dan mendengar apa perasaan mereka bila tidak dapat melakukan pembelajaran tersebut. Dengan itu, siswa tersebut secara perlahan-lahan memberitahu saya tidak paham. Kalau kita bilang, oh kau didenda, itu bukan jalan yang terbaik. Memang tidak. Dan kita tidak merehatkan. Sebenarnya itu cara memang tidak efektif karena kenapa? Otak kita juga, otak anak itu, pemikiran anak dan badan mereka juga perlu rehat. Dan kita sebagai guru harus ada perasaan simpati kepada anak-anak. Jadi kita harus tahu sebagai guru bahwa anak-anak kepribadian kognitif mereka, cara penerimaan mereka itu tidak sama. Jadi sebagai guru keterampilan pendekatan itu harus kita ada pada seorang guru. Itu pendapat saya lah secara pribadi. Mungkin ada Ibu Yasinta menambahkan. Halo, izin Pak Moderator. Ya, silakan Bu Justin. Ya, izin saya tambahkan sedikit. Itu mengenai dia tinggal dalam kelas, belum habis masa mengajar. Jadi karena ini, temannya yang lain seperti yang sudah dijelaskan bahwa pemahaman anak-anak tidak sama semua. Jadi ada memang yang lebih cepat selesai ya. Dan ada juga sudah dikatakan bahwa yang lebih cepat selesai kalau dalam kerja kelompok memang akan membantu kelompok lain. Tetapi karena ini perseorangan masuk di bagian yang C tadi, jadi waktu rehat belum ya. Jadi dia masih menggunakan masa belajar. Jadi di situ guru juga masih di dalam kelas karena belum bunyi lonceng. Jadi yang disuruh keluar ini yang sudah cepat. Artinya dia punya pengetahuan agak lebih dari yang teman-temannya yang lainnya. Itu saja tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bu Justin. Mungkin itu jawaban yang diuraikan teman-teman dan tanggapannya ada Bu Rosita. Gimana Bu Rosita? Siap Pak, terima kasih buat pencerahan yang diberikan. Mungkin masih ada kali dari Pak Anto, Pak. Terima kasih. Tadi Ibu Justin cakap. Tadi Pak Anto ada sanggahan atau tambahan? Silakan Pak Anto. Oke, terima kasih. Saya akan coba menanggapi sedikit yang mengenai keterampilan pengorganisasian ini. Jadi kita sebagai guru kan setidaknya sudah berapa tahun menghadapi anak didik kita. Biasanya kalau guru SD itu kan ya paling tidak dia sudah tahu sejauh mana pemahaman anak-anaknya atau sejauh mana kemampuan anak-anaknya yang ada di dalam kelas. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah yang kita bahas ini adalah kelompok kecil, perseorangan atau kelompok besar. Jadi dalam membagi kelompok anak-anak itu, membagi dalam kelompok, guru perlu antisipasi sedia dengan cara yang kurang kemampuannya dipadukan atau disatukan kelompok dengan yang kemampuannya rata-rata. Jadi misalnya ada kelompok, 4 kelompok, jadi yang kemampuan rata-rata dibagi rata di dalam setiap kelompok, kemudian yang kurang kita masukkan dia di setiap kelompok juga. Jadi dengan demikian tugas yang akan diberikan diharapkan
Ya, diselesaikan dengan waktu yang tepat karena di setiap kelompok itu saling melengkapi. Kemudian adapun maksud Ibu Justin mungkin diistirahatkan, ya sesuai dengan modul, ya memang betul. Itu sering kita lakukan. Itu sebagai salah satu motivasi supaya bagaimana anak supaya cepat menyelesaikan pekerjaan. Tetapi kita perlu garis bawahi juga bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa di setiap akhir kegiatan pembelajaran itu mesti ada kegiatan kulminasi. Jadi hal ini anak-anak diistirahatkan berarti nantinya setelah kelompok yang lain menyelesaikan pekerjaannya, mereka akan dikumpulkan kembali di dalam kelas atau masuk di dalam kelas. Kemudian di sanalah kegiatan kulminasi dilakukan. Jadi itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anto atas tambahannya. Mungkin itu saja yang disampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Ibu Herna. Pertanyaannya yaitu, mengapa keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan itu perlu dikuasai seorang guru? Silakan Ibu Yasinta, Elysia, atau Bu Justin untuk menjawab. Ya, saya coba di sini nanti rekan-rekan yang tambahkan karena ada di bagian KB1 pertanyaan Ibu Herna, mengapa keterampilan mengajar kecil dan perseorangan perlu dikuasai oleh guru? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama ialah pada dasarnya kemampuan dan cara belajar siswa itu berbeda ya. Kemudian jadi dari kemampuan ini untuk dapat mengajar menghadapi perbedaan tingkat pemahaman anak, jadi guru perlu memiliki belajar. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan terjadinya hubungan antara pribadi yang akrab, ya, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Jadi dalam hal ini juga guru harus memiliki keterampilan supaya dapat mengorganisasikan atau dapat mengatur terjadinya hubungan yang akrab atau pribadi yang akrab di dalam. Kemudian kadang-kadang siswa dapat lebih mudah belajar dengan cara mengajar teman atau dengan cara belajar bersama teman. Nah, ini juga perlu guru memiliki keterampilan supaya siswa yang lebih mudah belajar yang mana, ya? Siswa yang lambat belajar atau memahami materi yang mana. Jadi guru juga perlu memahami hal ini ya, yang dimiliki oleh siswa ya. Kemudian di dalam kegiatan kelompok siswa harus terlibat aktif ya. Jadi dari sini juga guru memperhatikan siswanya aktif atau tidak ya. Jadi dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru, guru itu akan dapat melihat siswa mana yang aktif, siswa mana yang tidak aktif ya. Kemudian juga dengan keterampilan yang dimiliki guru itu, apa yang bising-bising itu, ada bunyi-bunyi. Ya, keterampilan yang dimiliki guru itu juga dengan sendirinya siswa dapat belajar sesuai kebutuhan dan kecepatannya sendiri. Di situ juga guru akan melihat dan mampu membedakan mana murid yang cepat untuk menyelesaikan atau belajar sendiri, mana murid yang tidak bisa belajar sendiri, ya. Nah, di situ juga guru harus melihat, ya. Ya, terima kasih dan kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Justin. Mungkin ada tambahan lain untuk Bu Yasinta atau Bu Elysia? Ya, memang betul dengan pendapat yang sudah disampaikan oleh Bu Justin, di mana sebagai guru kita harus mempunyai keterampilan seperti yang sudah dinyatakan, di mana bagaimana bila sebuah kegiatan itu berjalan dengan baik, maksudnya kita sudah memiliki keterampilan cara mengajar yang betul dalam mengorganisasikan sebuah kelas itu. Karena sebagai guru, keterampilan yang dituntut untuk dalam pembelajaran dan pengajaran itu adalah melihat
bagaimana mengaktifkan siswa sehingga pembelajaran hari itu berjalan dengan lancar, kemudian bagaimana prestasi ataupun ketercapaian siswa dalam pembelajaran yang sudah diajar, sama ada mereka dapat menerima ataupun mereka tidak masih belum mendapat apa yang mereka perlukan. Jadi keterampilan itu harus ada sebagai seorang guru dalam mengajar, dalam memberikan pendapat, penguatan itu. Kalau kita tidak ada itu keterampilan tersebut, maka pembelajaran kita hari itu tidak akan berjalan dengan lancar, seperti mana sebagai seorang guru dasar untuk mengajar sebelumnya yaitu kita harus ada keterampilan bertanya, penguatan, membimbing diskusi kelompok. Jadi kalau kita tidak dapat menguasai keterampilan tersebut, kelas kita pada hari itu tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan. Demikian dari saya. Dari Bu Yasinta, mungkin ada tambahan. Terima kasih Bu Desya. Mungkin Bu Yasinta atau rekan. Oke, perlu dikuasai oleh seorang guru karena guru itu berperan sebagai kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Contohnya menentukan dan mengarahkan bagaimana cara siswa melakukan kegiatan, ya mengaturkan lingkungan belajarnya agar dapat mengoptimalkan ataupun dapat suasana belajarnya itu lebih nyaman. Contohnya di CLC sekarang kan biasanya bukunya murah. Dan kekurangan guru. Jadi ada satu guru itu ya dituntut harus mengajar dalam 2 kelas. Jadi tampilan sebagai seorang guru itu perlu untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar CLC itu. Jadi sebagai seorang guru dia harus keterampilan, karena keterampilan itu dapat menyelesaikan tugasnya. Tugas apa? Tugas belajar, tugas mengajar di dalam kelas. Jadi mengapa keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorang itu perlu? Ya, bagi jawaban saya ya perlu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Rozi. Ya, terima kasih Bu Yasinta. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan lainnya. Ada atau sanggahan? Atau mungkin kalau tidak ada ke Bu Erna, gimana Bu Erna? Dengan jawaban yang sudah disampaikan teman-teman kelompok kami. Oh iya Pak, jelas. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, mungkin itu yang dari pertanyaan yang kedua dari Bu Erna dan jawabannya sudah disampaikan. Yang ketiga yaitu pertanyaan dari Bu Felicia, yaitu apakah kemungkinan berlaku kegagalan atau hambatan seorang guru sehingga tidak dapat memenuhi keterampilan tersebut? Silakan untuk kelompok kami, saya untuk menjawabnya, Bu Felicia atau Bu Justin atau Bu Yasinta. Apa Pak hambatan? Menjawab nanti rekan. Oke, Ya. silakan Bu Justin. Nanti rekan-rekan yang lain tambah. Yang saya dapat amati mengenai ada kemungkinan berlakunya kegagalan atau hambatan sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan dari keterampilan tersebut. Yang pertama saya punya pendapat yaitu kurangnya seorang guru tersebut mungkin kurangnya menguasai materi, ya. Kurang menguasai materi, ya. Kemudian yang kedua bahan misalnya
anak-anak susah mendapatkan, misalnya sudah disuruh, tapi ada anak-anak yang atau siswa yang tidak membawa bahan, ya, bahan yang sudah diperintahkan oleh seorang guru untuk membawa untuk mengadakan diskusi ataupun pembelajaran masa itu, ya. Jadi ada dua, nanti teman-teman yang lain lagi tambahkan. Yang pertama tadi kurang menguasai materi, kemudian tergantung dari bahan, ya, bahan yang diinginkan dalam proses pembelajaran itu, ya. Ya, terima kasih. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Bu Justin. Mungkin Bu Felicia atau Bu Yasinta? Ya, saya Pak Kolim. Ya, Ya, silakan. hambatan selain daripada yang sudah diberikan oleh Ibu Justin, selain itu adalah kemampuan menguasai pelajaran itu sendiri, seperti materi tadi, dan seterusnya hambatan dari segi kemampuan membuka pelajaran. Kadang-kadang ada, ini pengalaman sendiri, ada beberapa rakan yang kadang amat sulit untuk membuka pembelajaran pada hari tersebut karena kenapa? Tidak ada persiapan untuk memasuki pembelajaran yang ada. Yang seterusnya adalah hambatan dari segi memberi penjelasan. Kadang-kadang seperti yang kita tahu dalam K13 ini, kalau di CLC kita ini, bila kita menerangkan kepada siswa, kadang-kadang ada bahagian-bahagian yang sukar untuk diperjelaskan sehingga menyebabkan siswa dan guru itu sendiri mengalami hambatan, apatah lagi siswa yang mendengar itu lagi tidak memahami. Jadi dalam memberi penjelasan itu juga menjadi kendala kepada seorang guru jika tidak menguasai materi itu. Dan dengan selain daripada itu adalah hambatan di mana bila kita mau mengajarkan kepada siswa, ya seperti yang kita tahu ada siswa seperti yang Ibu Justin cakap tadi, memang tidak sama mereka punya penerimaan, itu menjadi hambatan kepada kita. Bagaimana untuk menyamaratakan penerimaan mereka itu. Sedangkan kita tahu yang cepat itu, siswa yang cepat menerima itu akan terus maju, tetapi kalau yang lemah itu yang harus kita perhatikan dan itu akan menjadi kendala dalam penelitian kita. Dan seterusnya penggunaan media itu. Dalam K13 kadang-kadang CLC kita tidak mempunyai seperti tadi, ya bahan tidak mencukupi dan ada guru menyuruh orang tua ataupun siswa membawa bahan tersebut tetapi tidak ada, itu juga menjadi kendala. Kemudian dalam melibatkan siswa untuk berperan aktif juga harus ada persiapan kita lah supaya dalam pembelajaran itu mereka merasa sama-sama terus berkembang dari segi kemampuan mereka. Dan kendala yang seterusnya dalam menggunakan bahan adalah kadang-kadang waktu tidak mencukupi karena kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Itu dari saya Pak Kolim. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Pak Kolim, maaf ya, saya ini sedikit. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa anak-anak kegagalan dari seorang guru sebab anak tidak bawa bahan, tahap penerimaan anak tidak sama. Jadi persoalan dia di sini, apakah masalah itu datang dari guru sendiri. Jadi kita tidak boleh mempersalahkan anak itu 100% karena mereka tidak bawa bahan ataupun kenapa mereka tidak dapat kognitif mereka punya penerimaan itu berbeza-beza. Kita tidak boleh
kita tidak boleh menyalahkan anak-anak itu sendiri, sedangkan kita itu adalah guru, kita itu guru, jadi kitalah yang membentuk mereka. Jadi apakah di sini guru itu sudah gagal dalam melaksanakan ataupun gagal dalam keterampilan? Adakah mereka guru-guru itu sudah gagal dalam melaksanakan keterampilan yang seperti dituntut? Satu, di situ kan ada yang dikatakan bahwa keterampilan dalam mengorganisasi, kemudian keterampilan membimbing, belajar, kemudian ada juga keterampilan merencanakan. Jadi sebagai guru, kalau contohnya tadi macam Cikgu Justin dan Cikgu Lisia cakap, anak tidak bawa bahan, jadi apa solusinya? Jadi di situ kita melihat bahwa guru seolah tiada jalan lain, tiada plan B untuk hal itu. Jadi ya macam mana itu? Sebab situasi kita sekarang kan di lapangan sudah sebenar. Jadi kita ikutlah keadaan kita yang sebenar yang ada di CLC ya. Jadi mungkin perlu ada ide-ide untuk kita bagaimana supaya hambatan dari seorang guru itu ataupun kegagalan guru itu diperbaiki supaya tujuan mengajar kita kepada anak itu jangan kita melihat daripada karena mereka tidak bawa bahan ataupun karena mereka tidak mempunyai level yang sama satu dengan yang lain. Memang kita tahu bahwa itu memang tidak punya level yang sama, ada yang cepat, ada yang tidak. Cuma persoalan di sini, poin di sini yang dasarnya di sini adalah guru. Yang saya perkatakan adalah guru. Jadi bagaimana itu? Jadi apakah di sini guru itu gagal ataupun sebaliknya? Jadi kalau boleh penyaji sila kupas isu inilah. Oke, biar saya jawab. Moderator. Boleh saya jawab? Oke, silakan Bu. Oke. 3 pertanyaan yang diberikan oleh teman semua, ya saling berkaitan. Jadi pendapat saya tentang adakah berlakunya kegagalan dan hambatan. Pendapat saya iya. Ya, memang ada hambatan. Tetapi seorang guru itu harus berketerampilan, ya. Ada 8 keterampilan yang dapat digunakan guru dalam proses belajar mengajar, yaitu keterampilan bertanya. Oke, sudah bisa bertanya. Oke, kepada siswa yang contohnya siswa itu kurang memahami. Oke, ada keterampilan memberi penguatan. Mengadakan variasi, menjelaskan, membuka, dan menutup pembelajaran, serta membimbing diskusi kelompok kecil dalam mengelola kelas dan mengajar. Ya, itu adalah 8 keterampilan yang perlu dikuasai guru. Jadi kalau ada 8 keterampilan itu, kemungkinan besar tidak ada. Mungkin hanya sedikit saja kegagalan atau hambatan yang akan dialami oleh seorang guru. Jadi kuncinya seorang guru itu harus mempunyai keterampilan. Itu saja jawaban daripada saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Justin. Saya persilakan. Moderator, izin moderator. Terima kasih. Oke, silakan Justin untuk menanggapinya. Untuk terima kasih Bu Jacinta sama Ibu Elisia. Untuk mengambil atau mencari solusinya, pertanyaan Ibu Felicia mengenai apakah ini dikatakan suatu kegagalan? Bagaimana dengan guru yang memiliki keterampilan? Kalau anak-anak tidak membawa bahan, apakah itu gagal sudah? Ya, saya berikan contoh saja supaya kita boleh pahami. Saya pernah menyuruh anak-anak untuk membawa batu yang sudah dicat dari rumah. Ini pelajaran prakarya. Batu yang dicat dari rumah. Lalu ada beberapa siswa yang tidak membawa batu itu sudah dicat dari rumah. Artinya di pondok dijadikan sebagai bunga, ya, yang terbuat dari batu. Yang tidak membawa bahan in, karena di sekolah memang sudah ada cat yang saya sediakan, cat air, untuk mengantisipasi saja. Saya sudah sediakan, tapi saya tidak perlihatkan dulu kepada anak-anak kemarinnya. Saya tidak katakan saya sediakan warna.
cat air di sekolah, tidak. Lah mereka yang tidak membawa ini diam-diam. Si guru kami tidak bawa batu dari rumah, lupa. Lalu saya katakan, jadi apa yang aku mau buat? Tidak ada hasil kamu nanti kalau kamu tidak melakukannya. Kebetulan sekolah, lalu saya suruh pergi mengambil batu, memilih batu yang sesuai dengan hatinya untuk dibikin bunga. Lalu kan, ya, hanya proses belajar prakarya waktu itu seperti yang saya inginkan sebagai seorang guru. Mereka boleh menghasilkan bunga, ya. Jadi itu sedikit solusi, contoh akhirnya pembelajaran waktu itu tidak menjadi gagal, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yustin. Gimana Bu Felicia mungkin? Dan tanggapan yang lain? Ya, jadi sebagai guru, sebagai guru itu harus menguasai keterampilan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi dalam dilanjutkan persoalan tadi, memang sebenarnya kalau soal penyediaan bahan itu memang sebagai guru memang menjadi sebagai siswa itu akan menjadi hambatan bagi mereka, tetapi kalau sebagai kita bila menguasai keterampilan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yasinta tadi itu tidak ada hambatan sebenarnya kalau seperti kita di CLC, karena sebagai seorang guru kita harus kreatif bagaimana menangani masalah seperti yang ada supaya pembelajaran pada hari tersebut berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh. Tambahan. Ya, silakan Ibu. Iya, benar nih. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh penyaji tadi, terutama apa yang dikatakan oleh Ibu Yasinta. Itu tadi sudah penyaji sudah memberitahu tentang beberapa keterampilan. Jadi kalau tiada pun salah satu dari keterampilan itu kepada guru, itu maksudnya guru itu sangat malas, ataupun maksudnya guru itu mentalitinya hanya mau mendapatkan gaji di ujung bulan. Nah, itu saja dia punya. Jadi itu yang menyebabkan kegagalan dalam pembelajaran. Jadi maksudnya di sini, kalau ada salah satu keterampilan yang ada seperti yang disebutkan oleh penyaji itu satu atau dua atau tiga kepada guru itu, maksudnya tidak ada kegagalan di dalam pembelajaran. Tapi kalau langsung tidak ada, maksudnya dia bukan mau jadi guru. Ya, orang itu tidak mau jadi guru. Jadi itulah yang menyebabkan kegagalan di dalam pembelajaran. So, itu saya punya pendapat. Sip, Bu Nurniman. Lanjut ke Pak Anto tadi yang sudah mau memberikan sanggahan. Silakan, Pak Jadi saya lebih ke arah melihat ini dalam posisi gurunya sudah memiliki keterampilan mengajar, baik itu kelompok kecil, keterampilan mengajar, penggunaan metode, penggunaan media. Saya anggap gurunya profesional. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dari setiap pelaksanaan pembelajaran itu pasti ada kekurangannya. Jadi kekurangan di dalam proses pembelajaran boleh datang dari guru atau boleh datang dari siswa itu sendiri. Contoh saja, misalnya guru sudah profesional, tahap persiapannya sudah sangat matang. Dia akan menggunakan metode ini. Kemudian antisipasi ketika alat dan bahan anak-anak tidak bawa, sudah ada antisipasi yang disediakan oleh guru. Namun perlu kita sadari bahwa guru pun manusia biasa. Boleh jadi adanya persoalan-persoalan pribadi mengakibatkan mood guru berubah pada waktu pagi hari dan mengakibatkan proses pelaksanaan pembelajaran tiba-tiba tidak sesuai dengan yang sudah disiapkan atau sesuai perencanaan. Ini boleh jadi kendala. Jadi maksud saya di sini, walaupun guru profesionalitas bagaimanapun, tetapi pasti ada kekurangan dalam proses pembelajaran. Tadi dari guru,
Kemudian dari siswa boleh saja ada siswa yang hiperaktif, atau maksudnya dalam pembahagian kelompok-kelompok yang sudah dibagi itu ada 1 atau 2 siswa di dalam kelompok yang selalu mengacaukan kerja-kerja kawannya, dan itu membuatkan kerja kelompok tidak boleh diselesaikan pada waktu yang tepat, dan akhirnya rencana pembelajaran kita mungkin molor. Mungkin sedianya penguatan akan kita lakukan misalnya 15 menit setelah pembelajaran selesai, akhirnya molor jadi 10 menit. Jadi selalu ada hambatan. Cuman ya kita sudah belajar untuk menjadi guru profesionalis, kira-kira hambatan-hambatan seperti itu kita boleh minimalisir lah. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto atas sarannya juga. Saya kembalikan ke Bu Felicia. Gimana Ibu Felicia? Ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memberikan setiap pemikiran. Jadi ya, jadi di sini sebagai guru kita sudah mau memilih untuk menjadi ataupun sudah memilih profession sebagai guru. Jadi setiap keterampilan itu kalau boleh, kalau tadi ada 8 kan, jadi sekurang-kurangnya kita dapat menguasai lah beberapa. Jadi perlahan-lahan dapat kita kuasai semuanya supaya kedepannya nanti itu akan membuat anak-anak yang kita ajar nanti mereka akan menjadi generasi yang akan menggantikan kita, dan mereka itu adalah anak-anak yang berkualiti. Ya, terima kasih semua teman-teman. Ya, terima kasih untuk Felicia. Mungkin ini udah lanjut pertanyaan yang ketiga. Mungkin kami akan buka sesi yang kedua, yaitu 2 penanya saja. Untuk rekan-rekan yang mau bertanya, silakan. Pertanyaan Pak Tim. Saya pertama. Ya, silakan Pak Anto. Pertanyaan juga. Oke, terima kasih atas kesempatan yang kembali diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan di sini, penggunaan keterampilan mengajar kelompok dalam pembelajaran kelas rangkap. Jadi sebenarnya intinya sama-sama kan. Kalau kelompok itu mengandalkan belajar mandiri, kelas rangkap pun kita sebenarnya mengandalkan belajar mandiri dari anak-anak, aktifnya anak-anak belajar. Yang saya ingin tanyakan di sini, ketika kita menerapkan keterampilan mengajar kelompok, kita sudah bikin misalnya 3 kelompok dalam kelas 4, kelas 3 kelompok juga. Kan kalau kita dari kelas 3 ke kelas 4, mungkin ada sekitar, taruhlah 20 menit kita meninggalkan kelas 3. Namun, di dalam kelas pasti ada saja anak yang selalu bikin ulah, paling tidak 3 orang di dalam kelas. Jadi saat kita meninggalkan kelas 3, anak ini berulah. Kemudian kita pindah ke kelas 4. Setelah dari kelas 4 kita masuk kembali ke kelas 3, dari situlah kita mengetahui bahwa ternyata anak ini sudah berulah dan sedikit menghambat pembelajaran yang dilakukan oleh kawan-kawannya yang lain. Di kelas 4 pun sama mungkin situasinya. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana cara mengatasi atau pendekatan-pendekatan yang seperti apa supaya kelompok-kelompok yang sudah dibentuk di dalam kelas yang satu setelah kita tinggalkan itu boleh belajar semestinya atau semaksimal mungkin. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, silakan dari Ibu siapa tadi? Saya Kristina. Ya, silakan Ibu Kris. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya, apakah dalam mengajar kelompok kecil dalam pembelajaran kelas rangkap, seorang guru dapat menerapkan teknik tutor sebaya?
sekali lagi ulang. Oke. Dalam mengajar kelompok kecil dalam pembelajaran kelas rangkap, apakah seorang guru dapat menerapkan teknik tutor sebaya? Boleh, Pak? Siap. Ya, untuk sesi kedua karena saya buka tadi untuk 2 penanya terlebih dahulu, nanti kalau masih ada mungkin sesi ketiga. Untuk yang pertama yaitu dari Pak Anto, yaitu tentang pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi pendekatan kelompok kelas yang sudah dibuat agar tidak jadi bising ketika ditinggalkan kelas 3 ataupun kelas yang sudah kelompok pertama mungkin, ataupun ketika ditinggalkan lagi kelompok satunya kembali buat ulah gitu. Mungkin ada jawaban dari Bu Justin atau Bu Lisya, Bu Yasinta, dipersilakan. Sebelumnya Pak, saya rasa soalan 1 dan 2 itu saling berkaitan. Iya kan? Kalau yang kedua itu, Bu, apakah dalam mengajar kelompok kecil dalam pembelajaran PKR itu Ya, dalam guru soal menerapkan tutor sebaya, tentang tutor sebaya? Tutor sebaya. ya, menurut saya kan soalan mereka itu saling berkaitan. Ya kan Bu Justin? Iya, saya rasa berkaitan juga tuh. Saling berkaitan di akhirnya nantilah. Ya, yang utama jawab dulu Bu. Nanti kalau berkaitan boleh dijelaskan. Iya Pak. Ibu. Ya. Oke. Siapa dulu? Saya kah Ibu Hilisya kah? Silakan Bu Justin. Halo. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan Pak Anto memang ini menjadi kenyataan yang kita jumpai sebagai seorang guru ya. Sering baru kita keluar dari pintu, oh ya anak-anak sudah berpindah tempat duduk. Ya. Yang selalu buat ulah seperti yang dikatakan Pak Anto sudah bukan lagi di kelompoknya, pindah di kelompok lain. Ya. Jadi bagaimana mengatasi ini dalam pembelajaran kelas rangkap? Karena mau tidak mau kita harus berpindah di kelas yang sebelah kan? Ya, pembelajaran kelas rangkap. Tidak seperti kalau misalnya bukan kelas rangkap, kita akan kembali kalau mendengar kakinya lagi sudah berpindah berjalan, kita akan kembali ke kelas. Tapi karena ini kelas rangkap, kita mau tidak mau kita tinggalkan mereka, kita beralih ke kelas yang sebelah. Jadi sudah buat di ini pengalaman saja ya. Ada namanya pengawas. Kita lantik ketua kelas. Ada juga namanya pengawas di dalam setiap kelas ya. Jadi secara pribadi saya sendiri memang ini hal yang agak susah saya mau jawab ke Pak Anto. Tetapi sedikit yang saya buat atau yang saya terapkan, yaitu saya fungsikan pengawas yang sudah dilantik di sekolah yang sudah dibagi kepercayaan untuk menjaga kelas jika guru tidak ada dalam kelas. Jadi saya tambahan yang lain ada tambahan karena ini memang agak susah dijawab karena memang setiap kelas ada murid yang membuat ulah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Justin. Dari Bu Elisya, gimana? Saya berdasarkan pengalaman saya sendiri untuk kelas rangkap ini, meskipun memang bukan kelas rangkap, tapi kadang-kadang guru tidak mencukupi, terpaksa harus menjaga 2 kelas. Dalam pertanyaan Pak Anto itu, saya punya pengalaman bila membuat satu kelompok itu, saya akan memberi macam satu perjanjian dulu dengan para siswa, di mana setiap kelompok itu harus mengikuti peraturan yang ada dalam kelas, di mana
harus sama-sama dalam kelompok dan tidak boleh berjalan begitu. Maksudnya kita menerapkan keterdisiplinan di antara pelajar itu semua. Jadi bila kita menerapkan tentang disiplin ini, kalau dalam kelas saya memang semua siswa mengikutinya. Meskipun kadang-kadang ada 2-3 orang yang sikit-sikit bila keluar, dia akan, cikgu sudah keluar, begitu. Tapi karena anak-anak yang sudah terbiasa dengan peraturan ataupun disiplin yang ditetapkan dalam kelas itu, selalu menegur rekan mereka. Dan memang kadang tidak tercapai kadang-kadang. Sebab kenapa? Kalau 3 kelas rangkap kita jaga, tidak mungkin kita dapat kawal semua. Jadi salah satu caranya yaitu meningkatkan kedisiplinan siswa itu sendiri dengan kita membuat satu perjanjian. Kalau kamu tidak selesai dalam tempo ini, begitu cikgu akan lanjutkan pembelajaran sampai jam sedemikian. Meskipun memang kita sudah bahas tidak untuk membuatkan siswa itu jauh memanjangkan pembelajaran itu tidak sesuai, tetapi dalam kita mengadakan perjanjian dengan mereka itu mengajar tentang disiplin kepada mereka, dan juga kita tentukan tentang dalam kelompok itu harus ada teman ataupun rekan sebaya ataupun kakak atau tutor sebaya yang boleh mengawal anak yang terlalu aktif ini. Jadi di sana boleh membantu kita serba sedikit dalam mengawal kelas. Itu pendapat saya untuk soalan Pak Anto. Saya serahkan kepada Pak Kolim. Ya, terima kasih Bu Lisya. Mungkin kalau ada tambahan Bu Yasinta. Siap Pak. Silakan. Kalau saya mungkin dalam kelompok yang saya bentuk tadi, contohnya dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Dan salah satunya mungkin kita angkat dia sebagai ketua dalam kelompok itu. Jadi kalau ada masalah tentang siswa ataupun teman-temannya bisa dilaporkan kepada guru agar guru dapat mungkin memberi ataupun mungkin siswa yang bermasalah tadi itu bisa juga belajar perseorangan ataupun diasingkan. Dia tidak masuk di dalam kelompok. Nah, itu saja mungkin dari saya, Pak. Ya. Tahan Pak Kolim. Ya. Untuk hal ini juga kita boleh juga terapkan di mana seorang guru itu harus kreatif, di mana membuat satu pembelajaran yang menarik secara kelompok, macam membuat kegiatan supaya itu anak-anak ini tidak rasa bosan, sehingga dalam kelompok itu mereka mengerjakan tugas masing-masing dengan baik. Itu saja. Terima kasih Pak Kolim. Ya, terima kasih Bu. Untuk rekan-rekan lain mungkin ada tambahan lagi. Coba kembalikan ke Pak Anto. Gimana Pak Anto? Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pemateri. Sungguh sangat menarik. Ada beberapa cara atau metode. Ya, sebenarnya mengarah semua ke arah pemberian sanksi lah. Ketika ada pengawas, siapa yang melanggar akan diberi sanksi. Ketika ya semuanya ke sanksi lah. Cuman metode-metode yang dulu-dulunya yang sanksinya berat-berat, saya berpikir agak lebih efektif ketika ada cubitan atau apakah itu lebih efektif dibanding sekarang. Sekarang ini anak-anak ancam pakai nilai tidak. Jadi mungkin kalau ada pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan yang lain boleh sharing lah. Tapi sebenarnya intinya sudah bagus lah jawaban dari pemateri tadi. Ya. Curhat ke Pak Anto.
Bisa cubit siswanya. Ya. Baru di pintu sudah mulai bising. Nanti dia dendam, oh. Pantau nanti dia dendam. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan menjawab. Mungkin kalau ada sanggahan lagi satu, mungkin yang punya pengalaman seperti itu, mungkin satu rekan dulu, satu saja. Kalau tidak ada, langsung saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ya, rasanya tidak ada. Mungkin untuk terus ke pertanyaan yang kedua yang mungkin hampir mirip tadi yang dikasih Bu Elisya, yang dari Bu Kristina, yaitu apakah dalam mengajar kelompok kecil dalam pembelajaran PKR, apakah seorang guru dapat menerapkan tutor sebaya? Mungkin itu pertanyaannya dari Bu Kristina, Bu Justin, atau Bu Elisya, Bu Yasinta, silakan untuk memberikan tanggapannya. Ya, Bu moderator, terima kasih. Bu Elisya ada di bagian rasional, poin ketiga. Ya. Di slide rasional, poin ketiga. Di situ itu dapat mengajar temannya, ya. Rasional. Di nomor 3 itu dapat, mana sudah? Ada saya tulis kata tidak. Lebih mudah belajar dengan cara belajar bersama temannya. Jadi boleh mengajar temannya juga di sini. Jadi tutor sebaya memang bagus, ya, cocok juga untuk pembelajaran kelas rangkap ini. Kelas rangkap kayak yang dimaksud Bu Kristina. Ya, PKR. Tutor sebaya saya rasa semua cocok, kecuali PKP ini COVID-19. Ya, kita tidak dibenarkan untuk tutor sebaya. Kita saja mahasiswa terjadi tutor sebaya. Betulkah? Betul kan? Di antara kita mahasiswa terjadi tutor sebaya. Pantau selalu jadi tutor sebaya. Ya, jadi itu saja tanggapan pendapat dari saya. Memang tutor sebaya ini bagus, cocok untuk kelas rangkap juga. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Justin. Mungkin rekan kelompok saya, Bu Elisya atau Bu Yasinta, kalau ada tambahan. Ya, betul. Saya pun setuju. Untuk tutor sebaya ini memang sesuai untuk pembelajaran kelas rangkap. Sebab ia membantu kita sebagai guru untuk dalam kelas rangkap ini kita tidak dapat selesai kedua-dua kelas kan. Jadi kadang-kadang kita mau ajar yang satu perlu juga perhatian yang lain. Jadi kalau ada rakan tutor sebaya ini, mereka boleh membantu kita untuk membantu siswa yang masih kurang memahami pelajaran. Dalam sepanjang pengalaman saya, itu sangat membantulah. Khusus untuk dalam PKP ini, daring, saya juga memerlukan rakan sebaya untuk pembelajaran online. Karena ada yang satu rumah, itu kawannya masih belum memahami materi yang diajar. Jadi saya mengharapkan rakan sebaya ini membantu. Jadi tolong saya untuk memberi pemahaman kepada siswa, karena dalam daring kita tidak boleh tetap buka. Apalagi kalau dalam kelas rangkap ini kita jalan sana sini memantau kelas. Jadi sangat setujulah dengan bimbingan teman sebaya ini atau tutor sebaya ini, karena itu sangat membantu. Kadang-kadang ini siswa kan ada yang takut sama guru, meskipun guru itu tidak pun garang sangat, malah kadang-kadang lembut, tapi mereka ada yang tidak berani menyuarakan apa yang dalam hati mereka. Tetapi dengan bantuan rakan ataupun teman sebaya ini, mereka dapat memberitahu bahwa mereka tidak paham. Itu dari saya lah Pak Kolim. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Elisya. Mungkin ada tambahan nggak dari Bu Yasinta? Iya Pak. Oke, saya setuju dengan pendapat daripada Ibu Justin dan Ibu Elisya. Ya, tutor sebaya itu sangat membantu, ya, membantu sesi belajar mengajar antara guru dengan anak muridnya. Oke, contohnya kalau temannya biasanya itu mempunyai hubungan yang lebih baik ya daripada gurunya.
Jadi mungkin kalau ada masalah temannya, dia bisa sampaikan ke temannya dulu. Jadi teman yang tadi itu mungkin bisa menyampaikan ke guru. Mungkin itu saja daripada saya, Pak. Jadi saya setuju dengan saya. Ya. Moderator izin menambahkan lagi. Moderator. Oh, silakan, silakan Bu Justin. Dikit, tidak sampai 1 menit. Seperti yang dikatakan Ibu Hilisia bahwa kadang-kadang murid ini takut sama gurunya walaupun gurunya tidak garang ya. Oke, dan dikatakan Ibu Yusinta, ya Sinta lebih akrab sama kawannya. Oke, saya pernah menjumpai siswa yang mengajar menjadi tutor sebaya dalam kelas, dia menggunakan bahasanya sendiri. Ya, jadi kalau kita seorang guru kan memang kita pendekatan menggunakan bahasa ibu juga yang dipahami anak-anak. Tapi ada bahasa sendiri anak-anak. Dia cakap begini, saya bilang, Wih, kasih begini, Bah. Kau buat dulu nih, ini. Jadi dia menggunakan bahasa yang seperti kasar, tapi mereka sudah akrab. Ya, jadi dia ada bahasa sendiri. Ya. Jadi tutor sebaya memang sangat menolong lah. Ya. Ya, terima kasih Bu Justin. Mungkin ada tanggapan lain atau kembalikan ke Bu Kristina. Gimana Ibu Kristina? Oke. Terima kasih dari penyaji, sungguh menarik penjelasannya. Jadi di sini tadi kan penyaji sudah menanggapi bahwa boleh kita menggunakan teknik tutor sebaya dalam pembelajaran kelas rangkap. Terus kalau misalnya kita mau menerapkan itu, persiapan apa yang terlebih dahulu kita harus ambil baik dari guru maupun siswa? Silakan Bu Justin. Halo. Kalau Halo, ya saya coba menjawab ya. Terima kasih moderator. Bu Kristina mengenai persiapan, seorang guru harus melihat materinya dulu, materi apa yang akan diajarkan, lalu tutor sebaya, ya, lalu ini siswa, kita harus tahu juga apakah siswa ini sudah mampu dengan materi yang saya ajarkan ini. Kemudian kita terapkan, jadi kita harus lihat materinya juga. Kemudian sebelum kita sebelum kita menyuruh anak itu menjadi tutor sebaya, kita harus lihat dulu kemampuannya ya. Kita harus perhatikan kemampuannya, apakah anak ini paham materi hari ini ya. Nah, kalau dia paham, nah maka kita jadikan sebagai tutor sebaya. Ya, jadi lihat materinya dulu ya. Apakah anak ini cepat paham, cepat tanggap dengan pembelajaran hari ini. Lalu kita jadikan tutor sebaya. Kalau dia punya penyelesaian ataupun tugas sudah selesai dengan baik dan memahaminya. Ya, kita melihat dari penjelasan anak itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Justin. Gimana Bu Kristina? Ya, jadi intinya kita melihat kalau dari persiapan murid tersebut, intinya kita melihat prestasi anak itu ya, baru boleh dijadikan tutor sebaya. Ya, siap. Kemampuannya, Bu. Kalau misalnya dia tidak mampu lah kalau kita jadikan tutor sebaya, dia bingung-bingung juga nanti. Nanti yang diajar ini lebih pandai pula, atau yang ada di sampingnya lebih pandai. Ya. Oke. Terima kasih, sangat jelas Ibu. Terima kasih tim penyaji. Luar biasa ini kelompok 5 nih. Terima Sampai kasih saya bingung. Iya Pak Kolim, silakan ditutup. Oke, siap. Ya, mungkin terima kasih banyak untuk para penanya dan terima kasih juga untuk kelompok saya, kelompok 5, yang mungkin yang belum bisa sampai bisa bertanya, mungkin bisa bertanya lagi nanti ke tutor. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan ataupun perkataan yang kurang sopan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5, luar biasa sekali ya.